Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindeng Melani, prodi PAI Full Online semester 2. Di sini saya akan memaparkan tentang filsafat ilmu. Yang pertama, apa sih makna filsafat ini gitu ya? Filsafat adalah pemikiran yang mendalam dari seseorang gitu ya, atau berpikir secara kritis, radikal, terus sistematis dari setiap pemikiran kita gitu ya. Sama halnya dengan kita berpikir gitu ya, kan berpikir tuh dalam bahasa Arabnya bertafakur gitu ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal gitu ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Masya Allah ya, Allah saja berfirman, Allah yang menyuruh kita untuk berpikir gitu. Ada seorang ahli sufi gitu yang bernama Abu Nawas, saking dia berpikir, merenung gitu tentang surga, keberadaan surga dan neraka, hingga beliau menciptakan sebuah syair yang syairnya tuh sampai sekarang terkenal gitu ya, yang seperti ini. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Masya Allah ya, pemikiran atau berfilsafatnya Abu Nawas ini gitu dalam banget gitu ya, sampai dibuat lagu gitu oleh pujangga gitu ya, itu dari hasil pemikiran filsafat gitu. Nah sekarang sih apa sih filsafat ilmu ini gitu ya? Kalau tadi kan artinya filsafat ini pemikiran yang mendalam gitu ya, sedangkan ilmu ini berasal dari kata bahasa Arab itu ilmun, artinya mengetahui gitu ya. Jadi ketika berfilsafat kita harus memakai ilmunya gitu ya. Atau juga bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu gitu. Nah filsafat ini mempunyai beberapa cabang, atau ada 3 cabang ya. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, di sini saya akan membahas ontologi. Apa sih ontologi ini gitu ya? Ontologi adalah ilmu tentang sesuatu yang ada gitu sifatnya, baik materi yang nampak maupun yang tidak nampak. Contohnya untuk mengenai pertanyaan dengan apa gitu. Contoh kayak gini nih, apa sih Tuhan itu? Nah itu contoh dari ontologi gitu. Nah sekarang epistemologi. Epistemologi ini yaitu membicarakan ilmu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Contohnya nih, bagaimana kita biar mengenal Tuhan gitu, seperti itu. Nah sekarang aksiologi. Aksiologi ini berasal dari kata aksioma yang artinya nilai, logos artinya ilmu. Jadi aksiologi ini adalah ilmu tentang nilai yang berguna gitu. Jika ada kegunaan nilai dari sebuah pengetahuan, maka untuk menjawab pertanyaan untuk apa nih, contohnya untuk apa sih kita mendalami Islam ini gitu ya.
Terus apa sih manfaatnya kita belajar filsafat ini gitu ya? Banyak, masya Allah, manfaatnya. Saya pribadi gitu ya, ketika saya berpikir gitu kepada diri sendiri, terus kita merenung, pasti itu ada jawabannya dari kita sendiri juga gitu ya. Terus ada juga ide-ide cermelang gitu dari kita berpikir terus tadi tuh gitu. Makanya saya paling enak tuh kalau kita sudah menyendiri atau lagi di motor tiba-tiba merenung gitu, memikirkan sesuatu, kita bertanya pada diri sendiri, pasti jawabannya ada juga diri sendiri gitu. Itu manfaatnya kita belajar berfilsafat gitu ya. Jadi banyak-banyak ini ya, kalau belajar filsafat banyak-banyak memerenungkan diri gitu. Terus hambatan apa yang saya rasakan ketika belajar filsafat? Yang pertama sih, kendala waktu itu tuh ada temen bilang, jangan belajar filsafat, nanti kamu sesat gitu kan. Itu yang membuat sesuatu yang horor gitu ya. Tapi setelah belajar sama Bu dosen, masya Allah, ternyata seperti ini ya filsafat tuh gitu, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Yang kedua itu mungkin banyak istilah-istilah asing gitu yang mungkin ini apa ya gitu, kelihatannya wah gitu, tapi pas mendalami, oh ini tuh semuanya ada di Al-Quran ternyata gitu ya. Kayak aksiologi, epistemologi itu benar-benar asing bagi saya gitu. Lalu apa sih gitu upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut? Yang pastinya harus belajar, banyak-banyak belajar. Terus yang pertama, kedua, banyak-banyak bertanya gitu kepada teman, kepada dosen gitu ya. Terus sering membaca buku gitu. Dan yang paling terpenting, dalami Al-Quran gitu. Karena insya Allah ketika kita sudah mendalami Al-Quran gitu, maka jawabannya ada di Al-Quran semuanya gitu. Dan masya Allah, ada sebuah hadis juga mengatakan ya, bacalah Al-Quran gitu, karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya gitu. Masya Allah ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.